Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felix Yanus Ngajabon dari Prodi Teknik Informatika kelas A semester 3, NIM 5520119016. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi himpunan di matematika diskrit, teman-teman. Sebelum kita mulai materinya, di sini teman-teman bisa lihat struktur himpunan di sini. Sebelum lebih lanjut lagi, pertama kita harus mengetahui pengertian dari himpunan tersebut. Konsep himpunan merupakan suatu konsep yang telah banyak mendasari perkembangan ilmu pengetahuan baik pada bidang matematika itu sendiri maupun pada disiplin ilmu lainnya. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya sampai di Z. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung pelawal yang dipisahkan oleh tanda koma. Yang dimaksud diterangkan dengan jelas bahwa benda atau objek yang diterangkan dapat ditegas dibedakan mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan merupakan dari anggota dari himpunan itu. Kemudian kita di sini menggunakan beberapa cara. Ada 4 cara di sini untuk menyatakan himpunan tersebut. Ada cara tabulasi atau pendaftaran, cara pencarian deskriptif, simbol-simbol baku, dan diagram Venn. Pertama kita ke cara tabulasi atau cara pendaftaran, yaitu menyatakan himpunan dengan mendaftar semua anggota-anggotanya. Cara tabulasi atau cara ini sering juga biasa juga disebut dengan cara pendaftaran roster method atau anumerasi, yaitu cara menyatakan suatu himpunan yang menuliskan anggotanya satu persatu untuk membedakan anggota yang satu dengan anggota yang lain digunakan tanda koma. Jika banyak anggota himpunan itu cukup banyak atau tak hingga untuk meningkat tulisan biasanya digunakan tanda titik 3 yang berarti dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa paham ya. Kemudian cara yang kedua, cara pencarian atau deskriptif. Cara ini dikenal juga dengan ruler method atau metode aturan, atau biasa juga disebut dengan metode pembentuk himpunan. Dalam menggunakan metode deskripsi ini, anggota dari suatu himpunan tidak disebutkan satu persatu, tetapi penyajian anggota himpunannya dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan atau rumusan yang merupakan batasan bagi anggota-anggota himpunan. Himpunan yang anggotanya diskret dapat disajikan dengan cara mendeskripsikan ini. Akan tetapi sesuatu himpunan yang anggota kontinu hanya bisa disajikan dengan cara deskripsi dan tidak bisa disajikan dengan cara tabulasi, teman-teman. Kemudian yang berikut, simbol-simbol baku, cara yang ketiga. Beberapa himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang menyatakan suatu himpunan tersebut, yang biasanya disajikan dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Berikut adalah contoh himpunan yang dinyatakan dengan simbol baku yang sering kita jumpai, yaitu teman-teman bisa lihat di sini. N sama dengan N itu himpunan bilangan asli, 1, 2, 3 dan seterusnya. P himpunan bilangan positif, teman-teman bisa lihat di sini ya. S, ada Z, Q, R, dan Z. Z itu juga bilangan kompleks. Kemudian kita ke cara yang keempat, diagram Venn. Diagram Venn ini
punya 5 gambar dengan persegi panjang, sedangkan untuk himpunan lainnya digambarkan dengan lengkungan tertutup sederhana dan anggotanya digambarkan dengan nokta. Anggota dari suatu himpunan digambarkan dengan nokta yang terletak dalam daerah lengkungan terdapat lengkungan tertutup sederhana itu atau di dalam persegi panjang untuk anggota yang tidak termaksud dalam himpunan itu, teman-teman. Kemudian himpunan itu dibagi atas himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Pertama kita himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini contohnya. Kemudian ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung kelawar atau catatan. Contohnya seperti di sini, teman-teman. Ada gambarnya di bawah ini. Itulah himpunan kosong. Kemudian ada himpunan bagian. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada contohnya di bawah ini. Yang tertera di sini. Hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.